Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 7 April 2025 dalam pekan kelima Prapaskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Serafina Pranadi, Mazmur dilantunkan oleh Maria Cornelia, dan renungan ditulis oleh Julius Andrianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami Engkau ciptakan dengan begitu sempurna dari seluruh karya ciptaan-Mu. Namun kami juga sekaligus memiliki kelemahan dalam menjalani hidup ini. Kami mohon rahmat-Mu agar kami mampu untuk menyadari kekeliruan kami dengan jujur, sehingga kami layak berjumpa dengan Putra-Mu terkasih. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel, bab 13, ayat 41c sampai dengan 62. Pada waktu itu, Susana dijatuhi hukuman mati atas tuduhan berbuat serong. Maka berserulah Susana dengan suara nyaring, Allah yang kekal, yang mengetahui apa yang tersembunyi dan mengenal sesuatu sebelum terjadi. Engkau pun tahu bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap aku. Sungguh, aku mati, meskipun aku tidak melakukan sesuatu pun dari yang mereka dustakan tentang aku. Maka Tuhan mendengarkan suaranya. Ketika Susana dibawa keluar untuk dihabisi nyawanya, Allah membangkitkan Roh Suci dalam diri seorang anak muda, Daniel namanya. Anak muda itu berseru dengan suara nyaring, Aku tidak bersalah terhadap darah perempuan itu. Maka segenap rakyat berpaling kepada Daniel, katanya, Apa maksudnya kata-katamu itu? Daniel pun lalu berdiri di tengah-tengah mereka. Katanya, Demikian bodohkah kamu, hai orang Israel? Adakah kamu menghukum seorang putri Israel tanpa pemeriksaan dan tanpa bukti? Kembalilah ke tempat pengadilan, sebab kedua orang itu memberikan kesaksian palsu terhadap perempuan ini. Maka bergegaslah rakyat kembali ke tempat pengadilan. Orang tua-tua berkata kepada Daniel, Kemarilah, duduklah di tengah-tengah kami, dan beritahukanlah kami, sebab Allah telah menganugerahkan kepadamu martabat orang tua-tua. Lalu kata Daniel kepada orang yang ada di situ, Pisahkanlah kedua orang tua-tua tadi jauh-jauh, maka mereka akan diperiksa. Setelah mereka dipisahkan satu sama lain, Daniel memanggil seorang di antara mereka dan berkata kepadanya, Hai engkau yang sudah beruban dalam kejahatan, sekarang engkau ditimpa dosa-dosa yang dahulu telah kau perbuat dengan menjatuhkan keputusan-keputusan yang tidak adil, dengan menghukum orang yang tidak bersalah dan melepaskan orang yang bersalah, meskipun Tuhan telah berfirman, orang yang tak bersalah dan orang benar, janganlah kau bunuh. Oleh sebab itu, jikalau engkau sungguh-sungguh melihat dia, katakanlah, di bawah pohon apakah telah kau lihat mereka bercampur?
Sahut orang tua-tua itu, "Di bawah pohon mesui." Kembali Daniel berkata, "Baguslah, engkau mendustai kepalamu sendiri. Sebab malaikat Allah telah menerima firman dari Allah untuk membelah engkau." Setelah orang itu disuruh pergi, Daniel pun lalu menyuruh bawa yang lain kepadanya. Kemudian berkatalah Daniel kepada orang itu, "Hai keturunan Kanaan dan bukan keturunan Yehuda, kecantikan telah menyesatkan engkau, dan nafsu birahi telah membengkokkan hatimu. Kamu sudah biasa berbuat begitu dengan putri-putri Israel, dan mereka pun terpaksa menuruti kehendakmu karena takut. Tetapi putri Yehuda ini tidak mau mendukung kefasikanmu. Oleh karena itu, katakanlah kepadaku, di bawah pohon apakah telah kau dapati mereka bercampur?" Sahut orang tua-tua itu, "Di bawah pohon berangan." Kembali Daniel berkata, "Baguslah, engkau mendustai kepalamu sendiri. Sebab malaikat Allah sudah menunggu-nunggu dengan pedang terhunus untuk membahan engkau, supaya engkau binasa." Maka berserulah seluruh himpunan itu dengan suara nyaring. Mereka memuji Allah yang menyelamatkan siapa saja yang berharap kepadanya. Serentak mereka bangkit melawan kedua orang tua-tua itu, sebab Daniel telah membuktikan dengan mulut mereka sendiri bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu. Lalu mereka diperlakukan sebagaimana mereka sendiri mau mencelakakan sesamanya. Sesuai dengan Taurat Musa, kedua orang itu dibunuh. Demikian pada hari itu diselamatkan darah yang tak bersalah. Demikianlah sabda Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi nama-Nya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah
berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku di sepanjang umur hidupku. Aku akan berdiam di dalam rumah Tuhan sepanjang segala masa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya lah aku berkenan, supaya ia hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula
dan menulis di tanah. Dan setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Mawas diri. Renungan dibawakan oleh Julius Andrianto. Ibu bapa dan saudaraku terkasih, pada hari ini kita kembali dihadirkan sosok Allah sebagai yang maha adil, sebagai yang maha pengampun. Dalam bacaan pertama, kita dengar tadi tentang keadilan dan pengampunan Allah muncul dalam diri seorang pemuda yang bernama Daniel. Ia menyaksikan kejahatan yang dituduhkan kepada Susana, seorang wanita yang suci dan hidupnya benar di hadapan Allah, dan tuduhan itu diberikan oleh dua orang tetua yang mau berbuat jahat kepadanya. Karena kalah dalam jumlah suara, maka Susana terancam hukuman mati secara tidak adil. Namun Allah memberikan keadilan kepada Susana melalui Daniel yang dipimpin oleh Roh Allah, sehingga mampu membongkar kejahatan kedua orang itu dan kemudian membebaskan Susana dari tuduhan palsu. Kasus yang serupa juga terjadi pada zaman Yesus. Kita dengar tadi dalam bacaan Injil. Kepadanya dihadapkan seorang wanita yang menurut versi pelapor bahwa wanita itu kedapatan berbuat dosa. Kasus ini sengaja memang diangkat untuk menjebak Yesus. Kita lihat dalam perkataan orang-orang itu kepadanya, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu?" Nah, ini adalah sebuah jebakan. Namun Yesus membalikkan orang-orang yang dalam situasi mau menghakimi dan mengakhiri hidup orang lain itu dengan sebuah tantangan. "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Mendengar perkataan itu, mereka satu persatu pergi, sehingga hanya ada Yesus dan perempuan itu saja. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, agar ia jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus tidak menghukumnya, melainkan mengampuni dosanya, tetapi juga dia meminta agar wanita itu bertekad memperbaiki diri mulai saat itu. Situasi seperti ini seringkali dan juga terjadi pada manusia. Karena apa? Manusia selalu lupa akan keberadaan dosanya. Manusia mudah menghakimi karena merasa lebih baik, merasa lebih suci, merasa lebih berkuasa dan sebagainya. Injil pada hari ini menampakkan kecenderungan itu, di mana diceritakan tentang perempuan dengan tuduhan tadi. Lalu kemudian di hadapan Yesus juga untuk maksud diadili. Yesus memulai peradilan dengan mengatakan, "Barang siapa yang tidak berdosa, maka dialah yang pertama melemparkan batu." Pernyataan Yesus itu juga menyadarkan keberadaan dosa mereka. Peradilan Yesus adalah untuk memperbaiki dan memberikan kesempatan orang untuk bertobat, untuk berubah, bukan untuk membinasakan. Perbuatan Yesus itu juga menyadarkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Yesus mau mengatakan bahwa kehidupan juga tidak boleh ditiadakan oleh siapapun. Hanya Allah yang memiliki hak atas kehidupan manusia. Tindakan Yesus
mau menghantarkan kita kepada sebuah tindakan belas kasih dalam kehidupan. Jadi sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, seburuk apapun masa lalu kita, selalu ada pengharapan, selalu ada kesempatan untuk hidup baru dalam Yesus. Ia memiliki belas kasih yang mendalam kepada setiap orang yang mau menyadari kesalahannya. Ia tidak peduli. Ia juga tidak mau mengingat-ingat kesalahan kita, asalkan kita mau memperbaiki diri. Ibu, bapak, dan saudaraku terkasih, mari kita simpan dalam benak kita masing-masing. Kita renungkan ucapan kepada wanita yang juga ditujukan kepada kita. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Rahmat Allah akan pengampunan dosa tentunya mampu mengubah hidup kita. Mampu mengambil beban berat menjadi sebuah kelegaan. Mampu merubah kesedihan kita menjadi keceriaan. Mampu kemudian merubah kita dari ketakutan menjadi keberanian. Karena Ia selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Marilah kita syukuri rahmat itu sambil terus memperbaiki diri kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kasih-Mu melampaui apa saja yang kami harapkan. Ampunilah kami dari semua dosa kami. Anugerahkanlah senantiasa berkat pengampunan dan kasih setia-Mu, agar kami dapat terus terapkan dalam kehidupan ini bersama dengan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.